Selamat pagi saudara, saya Desi Indra Lestari kembali lagi menemani pagi Anda dengan segmen Sapa Nutrisi. Nah, pagi ini kita akan kembali melihat seperti apa gizi dan makanan, dan saya sudah ditemani oleh seorang dosen cantik yang juga ahli gizi Poltekkes Denpasar. Beliau adalah Ibu Dewantari. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Mbak Desi. Selamat pagi pemirsa Kompas TV Dewata. Salam sehat, Om Swastiastu. Siap, sehat ya Bu? Sehat, syukur Astungkare, sehat. selalu sehat. Sehat, ya. Ibu, kita akan membahas pagi ini adalah anak sehat dengan MPASI optimal. Nah, tentunya topik ini juga akan menjadi menarik bagi ibu-ibu muda nih yang sekarang mungkin mendengar kata MPASI. Kalau ahli gizi, makanan pendamping ASI. Mungkin kita sudah mengetahui. Mungkin pemirsa di rumah sendiri nih Bu, seperti apa MPASI itu sendiri? Iya, baik ya. MPASI atau makanan pendamping air susu ibu itu adalah makanan peralihan dari ASI ke makanan keluarga. Jadi makanan pendamping ASI ini diberikan ketika kebutuhan energi dan zat gizi daripada bayi ini tidak terpenuhi atau tidak tercukupi. Dengan demikian, MPASI itu adalah makanan dan cairan lainnya yang diberikan kepada bayi usia 6 bulan ketika kecukupan energi dan zat gizi tidak terpenuhi. Demikian Desi. Nah, seperti yang kita ketahui, MPASI itu kan diberikan makanan pendamping ASI 6 bulan nih Bu, untuk usia anak. 6 bulan ke atas baru diberikan MPASI. Iya, betul. Nah, mengapa anak bayi itu harus diberikan MPASI Bu? Jadi kan setelah ASI lanjut dengan MPASI. Nah, kenapa itu harus diberikan dan bagaimana cara pemberiannya? Terima kasih. Nah, kenapa MPASI ini sangat penting untuk bayi? Ini yang alasan yang pertama, ini adalah kebutuhan energi daripada bayi ini meningkat dan itu tidak bisa dipenuhi dari ASI. Nah, katakanlah pada usia bayi 6 sampai 9 bulan, ASI itu hanya mampu menyediakan separuh lebih daripada kebutuhannya. Kemudian pada usia 9 sampai 12 bulan itu hanya mampu memenuhi setengah dari kebutuhan bayi. Dan pada usia 12 tahun sampai 24 bulan itu hanya mampu memenuhi sepertiga dari kebutuhan bayi. Nah, itu menjadi alasan kenapa MPASI itu harus diberikan. Ya. Yang kedua, kemudian kebutuhan zat gizi yang lain menginjak usia 6 bulan itu juga meningkat. Ini contohnya zat besi gitu ya. Kebutuhan zat gizi pada bayi menginjak usia 6 bulan itu sangat tinggi, itu tidak bisa dipenuhi dari ASI. Nah, itu menjadi alasan juga kenapa MPASI itu menjadi penting untuk diberikan kepada bayi. Dan kita ketahui 6 bulan, bayi usia 6 bulan udah mulai aktif sehingga juga wajib memberikan MPASI. Iya, betul. Tapi seperti apa syarat untuk memberikan MPASI Bu? Kan kita ketahui pola makan zaman dulu sama sekarang berbeda. Kadang perbedaan antara mertua dan menantu nih. Mungkin biar lebih mengetahui sebagai ahli gizi Bu memberi informasi apa syarat untuk anak itu bisa mendapatkan MPASI. Syarat MPASI yang diberikan kepada bayi maupun anak. Nah, ini menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO itu ada 4 syarat. Itu yang pertama itu MPASI yang diberikan itu harus tepat waktu. Kemudian yang kedua, MPASI yang diberikan itu adalah adekuat. Kemudian yang ketiga, MPASI yang diberikan itu adalah aman. Yang ketiga, yang keempat, bayi siap menerima MPASI. Nah, tadi Ibu dapat menyebutkan 4 syarat untuk pemberian bayi siap makan, syaratnya itu. Mungkin kalau tepat waktu nih, mungkin seperti apa? Selain kita ketahui 6 bulan ke atas atau seperti apa yang dimaksud tepat waktu, Bu? Yang tepat waktu. Tadi kalau dia umur 0 sampai 6 bulan, ASI eksklusif. ASI eksklusif itu ya. Nah, kemudian jadi setelah 6 bulan berarti ASI itu tidak bisa memenuhi kebutuhan bayi. Nah, itu harus dia diberikan MPASI. Jadi waktu yang tepat itu mulai mengenalkan MPASI itu adalah usia 6 bulan. Sampai diberikan dia 24 bulan. Karena MPASI itu adalah makanan pendamping bukan pengganti. Berarti ASI harus tetap. Oke.
Berarti selain makanan, ASI harus tetap diteruskan sampai 24 bulan atau 2 tahun ya Bu ya? Iya betul, ya. Kalau adik kuat sendiri? Nah kalau adik kuat, jadi MPASI yang diberikan itu harus memenuhi kebutuhan energi dan zat-zat gizi yang diperlukan oleh bayi. Jadi zat gizi itu ada zat gizi makro seperti karbohidrat, protein dan lemak sebagai sumber energi. Nah kemudian ada zat gizi mikro, vitamin dan mineral. Nah kemudian adekuat menu yang diberikan untuk MPASI itu tidak menu tunggal, jadi harus menu lengkap. Jadi menu lengkap itu mengandung zat gizi karbohidrat, misalnya bisa didapat dari, atau MPASI itu bisa dibuat dari beras atau tepung beras, kemudian dari umbi-umbian, kan banyak nih, banyak yang pakai, ibu-ibunya suka pakai ubi ungu juga Bu, gitu ya, warnanya menarik. Kemudian bisa pakai ubi kuning ya. Kemudian jagung juga bisa. Dan sebagai itu semua sumber, dihaluskan ya Bu ya, untuk tahap pengenalan pertama. Ya. Nah kemudian ada juga MPASI itu harus ada sumber proteinnya. Nah sumber protein itu bisa didapat dari mana ya? Sumber protein itu bisa didapatkan dari hewani maupun dari nabati. Nah ini karena bayi ini dan anak masih dalam masa pertumbuhan, yang lebih dianjurkan itu adalah yang dari hewani. Kenapa dari hewani? Yang pertama, jadi asam-asam amino yang ada pada protein hewan itu adalah lengkap. Kemudian dia mudah dicerna, kemudian nilai biologisnya tinggi, jadi dia dikatakan protein sempurna. Jadi sangat baik untuk anak yang masih dalam pertumbuhan. Nah hasil-hasil penelitian juga menunjukkan itu sangat baik untuk mengatasi kekurangan berat badan pada anak, dia bisa meningkatkan dengan cepat pertumbuhannya. Ibu mungkin sebelum kita lanjutkan, tadi ada bilang tepat waktu selain usia 6 bulan, mungkin ada nggak Bu fisik kita ketahui bayi yang sudah duduk boleh makan atau seperti apa? Ada nggak ciri-ciri fisik sehingga bayi itu dibilang siap untuk menerima MPASI? Iya. Jadi kesiapan fisik dari bayi itu untuk bisa menerima MPASI. Nah ini kalau bayi itu didudukkan gitu ya, itu kepalanya dia tegak, tidak oleng ke kiri, tidak oleng ke kanan, tegak kepalanya ya. Itu dari kesiapan fisik. Kemudian kalau misalnya nih ada makanan seperti ini, bayi itu kan mencoba dia meraih makanan itu dan mencoba untuk memasukkan ke dalam mulut. Nah itu menandakan bayi sudah siap untuk siap untuk menerima MPASI. Ada insting seorang bayi siap menerima MPASI dan melihat makanan, seperti itu Bu? Iya betul. Tadi Ibu menjelaskan tentang kesiapan dan juga tentang gizi apa saja yang harus untuk bayi. Nah, tapi kita melihat bagaimana keamanannya nih Bu. Jadi keamanan untuk seorang makanan MPASI untuk bayi. Jadi seorang ibu bagaimana menyiapkan makanan MPASI untuk anaknya? Jadi makanan atau MPASI yang aman itu sangat penting ya. Jadi percuma kalau kita sudah memberikan zat gizi walaupun jumlahnya sudah cukup, tetapi dia tidak aman gitu ya. Jadi akan berdampak kurang baik kepada bayi atau anak yang mengkonsumsi MPASI. Jadi yang aman nih pastikanlah bahwa MPASI itu bebas dari cemaran. Jadi baik itu cemaran kimia, kemudian ada cemaran fisik, cemaran mikrobiologis, apalagi saat pandemi sekarang gitu ya. Pada saat pandemi sekarang tuh cemaran tuh datang dari mana-mana kan. Dan gitu ya. Virus itu tidak terlihat ya. Bu? Betul, tidak terlihat. Jadi kita harus betul-betul memperhatikan keamanannya ya. Jadi pastikan misalnya ibu atau pengasuhnya, nah sebelum menyiapkan MPASI itu harus mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun kan gitu. Nah kemudian sebelum memberikan MPASI juga harus mencuci tangan dengan air dan sabun. Nah bayinya juga atau anaknya juga ikut dicuci tangannya. Takutnya dia meraba makanan kemudian memasukkan tangannya ke dalam mulut, itu dampaknya juga kurang baik. Berarti dari segi keamanan selain kebersihan diri sendiri juga kebersihan pangan juga diperhatikan, walaupun dalam proses pemasakan itu sendiri akan ada proses pematian kuman atau seperti apa Bu? Iya. Memang di dalam proses pemasakan itu ada proses kuman-kuman itu bisa mati ya biasanya. Kalau suhu yang berbahaya itu kan suhu
6 di atas 5 sampai suhu 60. Jadi kalau kita masak makanan MPASI pastikan benar-benar mateng gitu ya. Jadi suhunya itu harus di atas 70 derajat. Ini sudah ya biasanya kita kan sampai mendidih gitu ya, sudah menandakan dia sudah di atas 70 derajat. Jadi misalnya kalau masak telur gitu ya jangan setengah matang dikasih baginya. Ya. Itu dia bukan selain daging, telur ini juga menjadi sumber protein yang baik, protein hewani bagi MPASI untuk bayi sendiri. Mungkin kalau banyak yang bilang telur setengah matang itu baik. Mungkin kalau untuk bayi sendiri seperti apa, Bu? Saya kira telur setengah matang tuh kurang baik ya, karena pada telur tuh ada bakteri salmonella di sana, justru membahayakan di situ. Jadi pastikan dia benar-benar matang gitu ya. Jadi harus benar-benar matang, jangan setengah matang diberikan. Ya. Berarti, nah kalau itu dari MPASI yang untuk usia setahun ke atas mungkin bisa strukturnya lebih kasar. Kalau untuk yang 6 bulan baru belajar ini seperti apa, Bu? Mungkin apa yang pertama harus diberikan MPASI-nya? Apakah kan orang biasa bilang buah yang didahulukan atau sumber karbohidrat seperti labu, ubi atau seperti apa? Bisa dijelaskan? Ya bagus sekali ya. Kadang-kadang kan pengetahuan ini mungkin sebagian pemirsa tahu ya, sebagian mungkin kadang-kadang nggak tahu gitu ya. Bahkan diberikan lipat. Iya, kalau orang Bali sendiri biasanya udah 3 bulanan, 4 bulan kalender udah diberiin makan aja, padahal memang belum siap bayi itu. Mungkin seperti apa, Ibu? Nah ini kan karena makanan peralihan dari ASI ke makanan keluarga. Jadi ASI itu kan bentuknya cair. Jadi pelan-pelan kita harus berikan dulu dalam bentuk teksturnya cair dulu, kemudian pelan-pelan ditingkatkan. Jadi yang pertama harus dikenalkan, ya mungkin diberikan dia sari buah dia dulu dikenalkan. Ya sari buah mungkin contohnya misalnya pepaya setelah dibersihkan, dicuci, dikerok gitu ya. Nah kemudian setelah dikerok itu mungkin kalau terlalu kental mungkin dicampur sedikit dengan perasan air jeruk. Itu jeruknya pilih jeruk yang manis nih. Ini kayaknya nih jeruknya juga manis nih, bisa dipakai MPASI gitu ya. Manis, kemudian diperas, kemudian dicampur, diaduk, kemudian diberikan kepada bayi. Gampang kan, jangan beli terus gitu ya. Ya jangan beli terus, apalagi kondisi seperti sekarang kita nggak tahu komposisinya dan sebagainya gitu. Jadi kalau memang bisa diusahakan untuk fresh, membuat sendiri lebih baik lebih gitu baik, ya, Bu, ya? Lebih baik dan tidak susah, gampang buatnya ya. Jadi apalagi sekarang banyak yang juicer atau apa, jadi kita tidak susah sebagai ibu muda seperti itu. Betul, nah, Ibu kalau untuk pemberian pola makan MPASI, kita ketahui kan ada anak dan bayi. Mungkin seperti apa pemberian pola makannya? Kalau seperti tadi 6 bulan pertama kan sudah ya. Nah, kalau dia misalnya usianya 6 sampai 9 bulan, nah itu tadi teksturnya bisa ditingkatkan sedikit, misalnya dalam bentuk bubur ya, bentuk puree itu bisa diberikan ya. Jadi itu kalau dari segi tekstur. Kemudian dari segi frekuensi pemberian dalam sehari itu bisa diberikan 2 sampai 3 kali. Jumlahnya ya kira-kira mungkin setengah mangkok dengan volume 250 gitu ya. Yang kecil tuh berarti ya. Kemudian di samping makanan tadi 2 sampai 3 kali berikannya juga selingan, mungkin bisa makanan tunggal kayak tadi misalnya belikan sari buah untuk selingannya bisa. Biskuit yang dilumatkan juga bisa, bubur kacang hijau juga bisa diberikan untuk ininya apa namanya? Untuk selingannya. Terakhir nih Bu, anak-anak kan susah banget. Pengalaman saya pribadi juga susah makan. Mungkin gimana tip dan trik memberikan MPASI kepada anak maupun bayi? Ya, nah seperti tadi ya tip dan trik untuk memberikan MPASI kepada bayi dan anak itu, jadi berikan dia pelan-pelan bertahap dia diberikan ya. Mulai kenalkan karena dia awalnya itu adalah makanan utamanya ASI, kemudian bentuk cair dulu, kemudian pelan-pelan ke ininya ditingkatkan teksturnya. Nah, untuk jumlah pemberiannya tadi kayak umur 6 bulan pertama karena baru dia dikenalkan ya 2 sampai 3 sendok makan udah cukup. Nah, pelan-pelan ditingkatkan juga volumenya. Nah, kemudian kenalkan dulu bayi satu persatu dulu biar dia bisa mengenal rasa dan bisa dia menerima. Mungkin beberapa hari, ada yang sampai 3 hari dia kenalkan seperti itu. Begitu dia siap menerima, baru dia
diberikan makanan yang lain. Nah, kemudian sudah dia kenal, berikan dia yang menu lengkap seperti saya sampaikan tadi. Harus dia mengandung semua zat gizi tadi, gitu ya. Betul. Jangan menu tunggal, ya. Jadi yang penting buat ibu-ibu muda, buat MPASI itu buatlah menu lengkap. Jadi ada sumber karbohidrat seperti tadi, bisa beras. Kalau misalnya berasnya habis, bisa tela dipakai. Ketelanya juga nggak ada, boleh jagung ya. Kemudian roti juga bisa dipakai. Kemudian harus ada protein, sumber proteinnya bisa dari daging, dari telur, dari hati, tempe, tahu gitu ya, itu juga bagus. Kemudian tambahkan sumber vitamin dan mineral itu dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Dan jangan lupa sampai 2 tahun tetap ASI ya Bu? Tetap ASI, karena ini MPASI adalah pendamping, bukan pengganti. Oke, terima kasih Ibu. Pagi ini sudah berbagi terkait MPASI untuk anak dan bayi, dan Ibu Dewantari, ahli gizi Poltekkes Denpasar. Saudara, demikian perbincangan kita terkait anak sehat dengan MPASI optimal. Tentunya kita sudah mengetahui seperti apa cara dan waktu memberikan MPASI yang bergizi dan baik untuk kesehatan anak dan bayi kita. Nah, Desi Indah Lestari, Sang Putu Aryase, Kompas Dewata.